pagi dan shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah kita pagi hari ini 14 Mei 2023, semua karena anugerah Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kita naikkan pujian ini. Siapkan genap kehidupan kita masuk di dalam ibadah menyembah Tuhan, memuji Tuhan karena Tuhan, kasih setia Tuhan yang berlaku untuk kita semua sudah dinyatakan bagi kita. Sungguh besar setiamu, ada kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Yang patut ditinggikan, besar setia Tuhan. Amin. Besar setiamu merupakan pengakuan kita masing-masing. Amin. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kesetiaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Hanya Tuhan saja yang patut kita tinggikan.
tinggikan Engkau. Mari Bapak Ibu, biar kesempatan ini kita gunakan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada kesempatan bagi kita untuk berterima kasih. Naikkan suara kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak menerima pujian sembah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Ku tinggikan segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Karena Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang mempedulikan kami. Dan Engkau mau, kami mau hidup di dalam kebenaran dan kesucian-Mu. Ini kami Tuhan, sidang jemaat, para mahasiswa, dan semua yang sudah hadir di tempat kami masing-masing, di tempat kami berdiri. Semua mengalami anugerah Tuhan, semua mengalami kasih setia Tuhan. Ini kami Tuhan, siap beribadah, siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau ada salah dosa yang sudah kami perbuat, baik dalam pemikiran, baik dalam perkataan, baik dalam motivasi, baik di dalam segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni saya, ampuni kami semua. Sucikan dengan darah anak domba, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami pujikan, semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para hamba-Mu yang akan melayani ibadah hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Saudara-saudara kami, mungkin dalam perjalanan Engkau hentar tibakan di sini dengan baik selamat, agar kami boleh sukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menolong, memberkati seperti Engkau sedang memberkati kami. Ini kami Tuhan, siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Betapa besar kasih setianya ya. Kasih setia Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa hadir, bisa datang di tempat ini, dari tempat masing-masing, semua karena kasih setia Tuhan. Ada satu pujian lama, kasih setia Tuhan yang kurasakan itu lebih tinggi dari langit biru. Kita naikkan pujian ini ya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari
berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan yang begitu diperhatikan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Referen ini menyatakan siapakah aku ini Tuhan. Ini bukan kita lupa diri kita. Nanti ditanya, "Mah, siapa saya, Mah?" Nanti suaminya tanya sama istrinya seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi ini merupakan pernyataan siapa kita ini. Kita nyatakan kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, sehingga kasih Tuhan tercurah untuk saya. Kita sebenarnya berangkat menuju kepada kebinasan, tetapi pada satu titik di dalam usia kita masing-masing Tuhan berintervensi, Tuhan melawat kita, Tuhan menjangkau kita, Tuhan memilih kita menjadi umat ketebusannya. Itu yang perlu kita pertanyakan, kita pergumulkan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kaum muda, karena mereka beberapa minggu yang lalu mereka sudah mengikuti retreat bersama dengan Jemaat Johor, dan saya undang mereka untuk hadir di depan untuk memberikan persembahan pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Kita naikkan referen ini, siapakah aku ini? Sementara silakan maju. Siapakah aku ini Tuhan? Kita naikkan pujian ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa? Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah?
Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari kaum muda remaja Johor, kami bersyukur kalau beberapa waktu yang lalu kami sudah mengikuti retreat jemaat beserta seluruh kaum muda. Begitu banyak berkat yang boleh kami rasakan selama 2 hari 1 malam. Kami boleh kembali disegarkan bagaimana kami sebagai anak muda boleh lebih lagi mencintai rumah Tuhan. Bukan hanya sebagai pribadi, tetapi kita boleh bersama-sama mencintai rumah Tuhan, baik dalam fisik maupun kita semua yang berada di dalam rumah Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian sebagai ucapan syukur, sebagai doa untuk kami lebih lagi dekat kepada rumah Tuhan, lebih lagi mencintai rumah Tuhan. Terima kasih, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja.
kasih untuk kaum muda. Mereka juga diberkati di dalam retreat yang berapa minggu lalu sudah dilaksanakan, tepatnya 30 April sampai 1 Mei. Kemudian tiba saatnya juga saya mengundang panitia retreat. Jadi mereka ini yang mempersiapkan sehingga retreat dua hari itu boleh berlangsung. Mungkin seluruh panitia yang ada bisa maju ke depan. Not looking back to what once was. My vision ahead to where you are now. I know you have greater things for me. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life. All my life. All my life. All my life. It's for you. It's for you. It's a new season I'm living in. Everything's changed because you're with me. Yeah, I come alive in your presence. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life. All my life. All my life. All my life. Come on, tell 'em. It's for you. It's for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you, Jesus. It's for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you, Jesus. It's for you. You have all my life. All my life. Siapa kita? Siapa kita? GKA Johor. Kita akan memberikan persembahan pujian yang simultan ya, serentak. Jadi pujian ini menyatakan bagaimana aku harus menyatakannya dan puji tanpa Tuhan. 2 kali putaran saja. Tetapi mungkin ada kesaksian dari teman-teman, mungkin ada yang lain sebelum kami akan memberikan persembahan pujian. Silakan siapa? Shalom. Puji Tuhan oleh kemurahan Tuhan, tanggal 30 April dan 1 Mei kita dari GKA Johor, jemaat serta keluarga dan juga kaum muda kurang lebih 128 jiwa sudah boleh bergabung. Di saat ini mungkin yang lain yang tidak hadir lagi mencari jiwa lagi ya.
Jadi yang ada di sini sebagian, karena ada keluarga, ada kaum muda. Suatu sukacita yang besar yang kita boleh alami berhubung kita baru melalui masa pandemi, semua serba online. Jadi tema yang kita angkat adalah Aku Cinta Rumah Tuhan, supaya mendorong kiranya kita semua jemaat kembali beribadah secara onsite, walaupun dengan tetap menjaga prokes. Kita lebih lagi mengasihi Tuhan lewat praktek-praktek yang nyata, baik di dalam mencintai rumah Tuhan ini. Ini rumah Tuhan sudah didirikan mungkin sejak tahun 62 kalau tidak salah ya. Nah, bagaimana kita telah memeliharanya? Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai Tuhan datang, amin. Amin. Terlebih kita semua, kita boleh tetap setia sampai akhir hidup kita. Karena itu kami mau menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dan suatu pujian. Namun lebih dahulu kami juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Penatua yang ada yang sudah memberikan pelayanan, bahkan juga sidang jemaat Johor dan Mama Putro yang sudah berkorban, yang sudah memberikan persembahan baik yang materi dan juga doa-doa yang sudah dinaikkan. Kita percaya bahwa semua ini terjadi adalah karena kemurahan Tuhan, dan kita rindu tahun depan jika Tuhan izinkan kembali dilaksanakan lagi, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. datanglah ke baitnya. Kita naikkan pujiannya dengan sukacita.
baik Tuhan kita baik adanya. Nanti saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pujian datang Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menolong kita mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Ini merupakan kerinduan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Waktu kita dengar firman Tuhan berbicara untuk kita secara pribadi, memulihkan, menguduskan, sehingga kita bisa mengerti, membawa pulang kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan. Satu yang ku rindu bersekutu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu kembali. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu, dengan minyak yang baru urapi, mengalir penuhiku. Masing-masing kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan melawan kita. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, rasaku. Satu yang ku rindu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Stephen Mangun. Haleluya, haleluya. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu, kuasamu mengubah hidupku. Roh-Mu yang kudus yang sudah ada di dalam hidup kami, ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Itulah yang menolong kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menolong hamba-Mu dalam menguraikan, menjelaskan kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka kepada Engkau kami serahkan waktu pemberitaan firman ini, agar Engkau berkarya, menolong kami mengerti segala kehendak-Mu, memahami bahwa kasih setia-Mu ya Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau Allah yang setia mengasihi kami.
keadaan bisa berubah, orang-orang di sekitar kami bisa kurang setia, tetapi Allah yang kami punya adalah Allah yang tidak pernah berubah, setia sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur untuk serangkaian ibadah ini, puji-pujian, kesaksian, semua memuliakan nama-Mu, dan kami siap untuk menerima, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera, selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Mari kita membaca di dalam Mazmur yang ke-44, firman penggembalaan untuk tahun ini, baik di Gereja Lemah Putro maupun di Johor sini, dari kitab Mazmur untuk hari Minggunya, dan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel untuk pendalaman Alkitabnya. Kita membaca kali ini kita tiba pada Mazmur yang ke-44 ayat 1 sampai ayat yang ke-26, cukup panjang, tetapi kita akan baca ada dua bagian paling tidak dari nats ini. Bagian yang pertama itu adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bagian yang kedua ayat yang ke-10 sampai selesai. Bagian yang pertama itu mengenang masa lalu. Bagian yang kedua ini adalah keadaan masa kini. Kita lihat, sungguh indah sekali firman Tuhan. Dipandu oleh Saudara Yohanes, silakan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Ya, terus. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu. Sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan nama-Mu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Terus, Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. ya, Bani Korah, keturunan Korah yang kemudian ditunjuk oleh Musa dari keturunan Lewi. Bani Korah ini kemudian kita ketahui mereka ini adalah keluarga dari keturunan Lewi yang suka bermazmur, memuji dan melayani Tuhan. Mereka mengenang, wah luar biasa Tuhan ya di masa lalu ya, nenek moyang kami sungguh diberkati. Tuhan membela kami luar biasa, kami tidak kekurangan apa-apa. Tapi tiba-tiba dia masuk pada bait yang kedua dari mazmurnya ini, ayat yang ke-10, menggambarkan kondisi kami sekarang ini ya seperti ini. Tolong dibacakan selanjutnya. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Ya. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Ya. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami
mengadakan perampokan. Iya, kita lompat ayat yang ke-20. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Iya. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada Allah lain. Terus, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? iya. Karena Ia mengetahui rahasia hati. Terima kasih. Ya. Inilah kondisi yang sedang dihadapi oleh pemazmur. Kalau kita masuk di dalam kisah ini, kalau kita ada di dalamnya, maka bisa muncul satu pemikiran, bisa muncul getir di dalam hati kita dan mengatakan, ternyata Allah sudah berubah. Ternyata Allah sudah tidak setia. Karena apa? Kita memakai cara berpikir kita manusia yang berdosa ini. Yaitu dulu di masa lalu nenek moyang kami, Allah menyertai, Allah memberkati. Namun ayat yang ke-10 dimulai dengan kata itu. Sebuah perbandingan yang berbeda. Satu peristiwa yang sangat-sangat kontras. Namun, tetapi kami begini. Itulah yang ada dalam pemikiran kita manusia. Untuk memahami kasih setia Allah, kita menggunakan cara berpikir kita. Hari-hari ini saya cukup sedih ya melihat berita yang viral 2 minggu ini. Seorang artis, ini menjadi perhatian saya bukan hanya karena artis ini pernah diundang oleh anak saya, karena putri saya ketua OSIS di sekolahnya, jadi mengundang artis, lalu artis ini menjadi perhatian saya, bukan karena itu. Tapi karena ternyata ketika saya memperhatikan, menyeret-nyeret marga saya. Ternyata mamanya dari artis ini adalah buru manurung. Sehingga saya, wah kenapa begini keturunan manurung, kan gitu ya. Barusan saja dia minta maaf karena dia ketahuan selingkuh. Dia minta maaf kepada istrinya, dia minta maaf kepada masyarakat. Begitu selesai minta maaf, dia gugat cerai istrinya. Coba apa kira-kira yang ada dalam pikiran orang itu? Barusan saja mengakui kesalahannya, bahwa saya tidak setia. Lah, tiba-tiba dia menceraikan istrinya dan sedang menyatakan bahwa dirinya benar. Inilah cara kita berpikir. Inilah cara kita menilai Allah. Tetapi saya bersyukur Bani Korah ini pada bagian yang kedua, dia mengatakan, tetapi kami tetap setia. Tetapi kami mengenal kasih setiamu. Ini pelayan-pelayan Tuhan, Bani Korah, anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa sesungguhnya kasih setia Allah tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Amin saudara. Keadaan berubah. Seharusnya yang menjadi pertanyaan dalam benak kita adalah mengapa perubahan ini kita rasakan? Mengapa seolah-olah Allah kelihatannya sudah berubah, setianya tidak lagi tetap seperti yang dulu? Pada pagi hari ini, nats yang cukup panjang ini akan saya ringkaskan menjadi 2 bagian. Kasih setia Allah yang tidak pernah berubah itu dibuktikan di dalam Alkitab ayat 1-9. Kasih setianya terbukti di masa lalu. Ayat yang ke-10 sampai ayat 26. Kasih setianya pun masih berlaku hingga masa kini. Amin saudara. Kita membaca ayat yang pertama, kita ulangi lagi untuk menanamkan firman ini di hati kita. Bukan karena pintarnya pendeta menjelaskan, tetapi ayat-ayat ini harus menjadi firman Allah yang hidup di dalam pikiran kita. Ayat 1 tolong dimulai lagi dibacakan. Inilah bukti dari kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Orang bisa menuduh, orang bisa berkata Allah sudah berubah, tapi justru peristiwa di masa lalu membuktikan kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Ayat yang pertama dikatakan apa? Untuk pemimpin biduan Iya. dari Bani Korah
Nyanyian pengajaran. Ya. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Ya. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami. Menceritakan kepada kami apa itu? Perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka. Iya, terima kasih. Ini adalah bukti. Saya bersyukur di tengah-tengah bangsa yang dalam keadaan pembuangan, yang dalam keadaan persoalan itu, masih ada orang yang menyadari bahwa kasih setia Allah itu tidak pernah berubah. Bani Korah menyalin, membuat kisah itu menjadi sebuah syair Mazmur dan diberikan kepada pemimpin biduan. Nyanyikan ini. Tentang apa? Bahwa Allah itu setia. Jangan kita jadikan kesetiaan Allah di masa lalu itu hanya sebagai kenangan saja. Jangan kita jadikan peristiwa penyertaan Allah di masa lalu hanya sebagai nostalgia saja. Bani Korah mencatatnya. Bani Korah ingin ini disuarakan kembali. Bahwa apa? Ya Allah, kami telah mendengar tutur tinular secara turun-temurun. Oral tradition diceritakan dari nenek moyang kami sampai kepada kami. Apa ceritanya? Ceritanya adalah tentang apa? Tentang kesetiaan Allah yang pernah terjadi di masa lalu. Berarti terbukti. Ini harus kita tulis. Ketika Bani Korah mengingat peristiwa itu, mengulangi peristiwa yang disampaikan secara tutur tinular atau dijelaskan secara dari mulut ke mulut, tradisi nenek moyangnya bercerita sampai ke Bani Korah. Lalu Korah mengulanginya lagi dalam sebuah syair ini. Maka satu yang ingin dia katakan, sejarah masa lalu jangan hanya jadi kenangan. Justru sejarah masa lalu untuk membuat kita pada masa kini mengerti bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Kalau untuk generasi masa kini saya tidak bermaksud menghakimi, karena saya juga punya generasi muda, anak-anak saya yang sudah lahir di generasi Z ini. Kalau kita menceritakan kisah kita di masa lalu gitu, wah kalian lu sekarang kok, kalian generasi sekarang kenapa lemah begini? Dulu kalau papa itu masa dulu begini. Anak-anak sekarang bilangnya apa? Opung, papa mama move on. Move on deh. Itu kan masa lalu. Sudahlah, itu kan masa lalu. Kita sekarang beda. Saya pikir juga bagaimana bisa berbeda. Ketika kita menceritakan budaya mujizat kepada anak-anak sekarang, mereka akan berkata, move on dong Pak. Itu kan masa lalu. Sekarang ini sudah beda. Apakah benar demikian? Saya catat di dalam catatan saya. Apakah benar masa lalu itu harus tinggal jadi kenangan begitu saja? Apakah Korah menuliskan ini hanya untuk ya supaya enaklah ditambah tamborin sedikit, ditambah musik sedikit. Ya Allah, di masa lalu Engkau menolong kami. Tuk tak tuk tuk. Hanya begitu aja? Tidak. Rasul Paulus mencatatkannya dengan jelas. Roma 15 ayat yang keempat. Dia mengatakan begini. Semua yang tertulis, tolong dibacakan aja supaya kita mengerti. Masa lalu itu tidak boleh hanya jadi kenangan, tetapi harus menjadi pelajaran spiritual learning bagi kita di masa kini. Tolong dibacakan Roma 15 ayat yang keempat. Segala sesuatu yang ditulis dahulu, ya, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi apa saudara? Apa yang ditulis dahulu, peristiwa terjadinya keluaran, terjadinya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, itu jangan hanya dijadikan kenangan. Tadi disinggung sedikit, gereja ini sudah dibangun sejak
1960-an. Apa hanya jadi kenangan saja itu? Saya kira jangan. Setiap saya ke sini, saudara, memori saya tahun 1999 itu selalu terngiang-ngiang. Ya. Di belakangnya Pak Wahyu Widodo yang berulang tahun pada hari ini, itu di situ persis saya. Di belakangnya itu adalah penggembalaan saya. Waktu jadi siswa Lempinel, di situ saya sering menangis. Lantai itu sering basah dengan air mata saya. Tidak bisa saya lupakan. Apa hanya dikenang saja? Oh tidak, nanti saya jelaskan bahwa masa lalu itu penting. Lanjutkan dulu, harus menjadi pelajaran. Terus? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Oh puji Tuhan. Terus? Oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kalau kita tidak belajar pada masa lalu, maka kamu tidak punya pengharapan untuk masa depan. Jas merah, jangan melupakan sejarah. Bani Korah mencatatnya dengan baik, Mazmur 44 ayat 1 sampai 9. Setidaknya kita akan mendapatkan informasi, kan disebut tadi. Apa yang ditulis dahulu harus menjadi pelajaran bagi kita. Pak Pendeta, pelajaran apa? Oke. Setidaknya kita akan melihat pada ayat yang kedua, ya Allah, dengan telinga kami sendiri kami telah mendengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Apa itu? Ayat 3, engkau telah menghalau bangsa-bangsa, engkau membiarkan kami ini bertumbuh, sementara suku bangsa lain engkau tekan, tidak kau biarkan berkembang. Ini adalah pelajaran tentang konsistensi Allah. Ini adalah sebuah pelajaran tentang Allah kita yang selalu menggenapi janjinya. Kalau kita lihat dari kisah Korah ini, dia bilang begini, engkau telah menghalau bangsa-bangsa. Setidaknya dalam pikiran saya, dalam pikiran kami para teolog, langsung muncul kisah ini. Setidaknya yang dimaksudkan Bani Korah adalah ketika bangsa Israel dalam perjalanannya sampai di tanah Kanaan dan akan menyeberang memasuki Yeriko, Tuhan menghalau bangsa-bangsa. Kok Bapak tadi bicara tentang konsistensi Allah? Kok tadi Bapak Pendeta berbicara tentang Allah yang menggenapi janjinya? Ya. Belajar dari masa lalu. Bani Korah mengucapkan, engkau menghalau bangsa-bangsa, engkau membiarkan kami bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Bangsa lain engkau tekan, engkau celakakan supaya jangan sampai lebih besar dari kami. Maksudnya apa? Ini adalah konsistensi janji Allah. Allah lah yang telah berjanji kepada Abraham ratusan tahun yang lalu. Allah lah yang berjanji kepada Musa puluhan tahun yang lalu. Ketika mereka akan menyeberang setelah 40 tahun dalam perjalanan, Yosua begitu bersuka cita. Karena apa? Janji Allah itu ya dan amin. Kalau ada orang berjanji kepada saudara ngutang gitu ya, ngutang duit, kan banyak diantara kita ini manusia ini begitu. Kalau pas kita minjam uang itu, aduh wajah kita itu benar-benar wajah yang kudus, suci dan mulia. Iya kan? Tolonglah Pak, pasti nanti saya akan kembalikan. Janjinya benar. Belum nanti tanggal 11 sudah kasih, tenang aja. Kita pun dengan sukacita lah kan. Wah baik sekali wajahnya Bapak ini. Kalau di gereja sebelah kiriku pula dia duduk. Coba lihat sebelah kirinya. Oh bukan yang di sini ya. Wah kita kasihlah dia minjam uang, kita kasih oke. Tapi begitu hari H pembayaran uang, di WA tidak dibalas. Nah, banyak yang tersenyum kan. Di telepon, mohon maaf, telepon yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kita datang ke rumahnya, sudah dipesankan sama satpam, katakan saya tidak ada.
Lalu bulan depannya dia datang lagi mau minjam uang. Kira-kira pada dikasih enggak lagi? Kita akan bilang apa? Lebih baik aku kasih uangku ini kemana? Ya, lebih baiklah uangku ini ku makan sendiri. Karena apa? Orang ini tidak bisa dipegang janjinya. Orang yang berjanji tapi pernah punya riwayat tidak pernah memenuhi janjinya, tidak layak dipercaya. Itulah kita, membekas di hati dan pikiran kita. Tapi Allah yang sedang kita bicarakan, track recordnya itu benar-benar sempurna. Amin saudara. Dan ketika mereka mengalami ayat yang ke-10 sampai ayat 26 dalam keadaan sulit, Bani Korah mengerti ini tidak ada hubungannya dengan kasih setia Tuhan yang berubah. Amin saudara. Ini tidak ada hubungannya. Keadaan kita yang sulit sekarang tidak ada hubungannya dengan Allah yang sudah berubah. Tidak ada. Mengapa? Dalam hati dan pikiran Bani Korah, dulu dia berjanji ratusan tahun, digenapi ketika Tuhan menghalau bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Ketika Tuhan membuat kita menjadi bangsa yang bertumbuh dengan sehat. Peristiwa di masa lalu jangan kita jadikan hanya kenangan semata. Allah mengkawal, Allah konsisten dengan perkembangan bangsa Israel. Terus bertumbuh. Bangsa-bangsa yang besar, kalian sudah tahu cerita Yeriko yang begitu hebat. Itu dihalau oleh Tuhan. Bangsa yang luar biasa itu disingkirkan oleh Allah. Kalau kita memperhatikan ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, sungguh-sungguh mereka rumah sudah ada, ladang sudah ada. Kamu tinggal makan, kamu tinggal menempati rumah-rumah, kamu tinggal membagi ladang-ladang, kamu tinggal taunya berterima kasih kepada Tuhan. Tapi sayang, pelajaran berikutnya yang harus kita pelajari dari masa lalu, sayang sekali. Coba kita baca Hakim-Hakim pasal 3 ayat 5 sampai 7. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 5 dan seterusnya. Ada banyak natsnya tapi saya pilih Hakim-Hakim ayat yang ke-5. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Jebus. Ini dia bahayanya, ayat 6. Mereka mengambil anak-anak perempuan, orang-orang itu menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu. Dampaknya? Serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Bandingkan keadaan pada hakim-hakim ini. Mereka sudah ada di tanah Kanaan ini saudara. Sudah ada di tanah Kanaan. Sudah Tuhan tolong, sudah ada di tanah Kanaan. Bandingkan dengan Mazmur 44 tadi, ayat yang ketiga. Engkau sendiri dengan tanganmu menghalau bangsa-bangsa. Engkau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa kau celakakan, tapi kami ini kau biarkan berkembang. Tapi sayang, kesetiaan Allah mereka responi dengan sikap yang seperti ini. Tuhan ingin membuat mereka bertumbuh dan berkembang dengan caranya Allah. Tetapi sangat disayangkan sekali, justru bangsa Israel mengambil anak-anak perempuan asing dan anak-anak perempuan mereka diberikan menjadi istri bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, sehingga apa yang terjadi? Hancur. Peristiwa ini adalah bagian dari ratapan dan tangisan dari Korah, bagian ayat yang ke-10 dan seterusnya, ketika mereka dibuang ke Babel. Ketika bangsa ini menderita, mengalami kesulitan. Lalu sebenarnya siapa yang membuat kita sulit? Allah yang sudah berubah? Bukan. Apa sebenarnya yang seringkali membuat kita menderita? Allah yang tidak memperhatikan lagi? Bukan. Seringkali kita mengalami kesulitan-kesulitan
Seringkali kita mengalami penderitaan-penderitaan itu karena kita sendirilah yang membuat kita penyakitan. Kita yang membuat kita mengalami kesulitan. Saya sebagai pendeta belum terlalu lama, tapi saya cukup mengerti kondisi ini. Sulitnya menasihati jemaat pada masa-masa sekarang ini. Ketika kita menasihati jemaat, menasihati anak-anak muda, tampaknya dari pengamatan saya ada terbersih di hati dan pikiran mereka. Kok Bapak ini rese sama saya? Kok Tuhan ini rese? Rese itu bukan kresek itu loh Opa Oma ya. Rese itu bahasanya mereka itu. Ngapain kamu campur dalam hidup saya? Mengapa kamu menghalang-halangi kebahagiaan saya? Itu loh. Ketika kita nasihati mengenai pernikahan, kita nasihati mengenai jodoh, ada rupanya dalam pikiran mereka itu, mengapa kamu menghalangi kebahagiaan saya? Mengapa kamu menghalang-halangi saya bahagia? Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah menghalang-halangi kebahagiaan kita. Amin. Allah itu merancangkan damai sejahtera, merancangkan kebaikan bagi kita. Tetapi pada pagi hari ini saya harus mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan pun bisa sengaja secara sadar dia melakukan pembuangan itu kepada bangsa Israel. Masa lalu harus kita kenang. Kita harus belajar dari masa lalu bahwa Allah tidak pernah berubah. Dia memegang janjinya. Kita yang seringkali ingkar janji. Itu sebabnya ketika kita anak-anak Tuhan menghadapi persoalan, yang pertama yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kenapa dengan diri saya? Tapi nggak tahu kenapa kita dilahirkan dari rahim mama kita. Begitu kita sudah ada salah, kita yang selalu kita lihat itu adalah dari lingkungan kita. Apa tadi? Kenapa tadi? Harusnya kita introspeksi diri. Ketika kita mengenang masa lalu, kita tidak boleh berbangga-bangga diri, tapi kita harus introspeksi diri. Tuhan pasti merancangkan yang terbaik untuk kita. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk kepada umatnya. Sudah terbukti. Suatu siang ya, saya pernah dikunjungi oleh seorang simpatisan lah yang mendengar khotbah saya mungkin ya. Lalu datang ke rumah, dia berbicara, Pak, dulu itu saya itu aktif sekali loh di gereja. Oh, saya senang ketemu sama orang yang aktif di gereja gitu. Ya, saya paling dekat sama pendeta. Saya yang membantu pendeta, aktif di persekutuan doa, kunjungan dan lain-lain. Pak pendeta, ibu pendeta, gembalanya ibu. Ibu pendeta sangat mengharapkan saya untuk selalu ada untuk mendampingi main gitar. Saya pemain bass loh di gereja, Pak. Oh, saya senang. Terus saya tanya, sekarang bagaimana? Nah ini saudara ya, sekarang bagaimana? Ya. Kalau pendeta lain mungkin langsung berpikiran, wah ini bagus ini supaya melayani di gereja saya. Kalau saya enggak, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Itulah Pak. Tapi Pak, tolong ya kalau ada info-info tentang pekerjaan ya, Pak. Tolong beritahu saya Pak ya. Bangga dengan masa lalu. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Sekarang kamu bagaimana? Ketika kita mengenang masa lalu, tidak boleh masa lalu itu hanya menjadi kebanggaan semata bagi kita. Kita harus introspeksi diri, kita harus melihat. Pada ayat yang keempat, Korah ini bagus sekali. Dia mencatat dengan jelas karena nenek moyangnya ketika mereka berhasil menjadi bangsa yang besar di tanah Kanaan, mereka bangga karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Sehingga mereka tidak peduli kepada Allah, kawin campur,
menyembah berhala, itu kan salah satu tindakan yang mengatakan bahwa engkau tidak perlu, Tuhan tidak pernah intervensi dalam hidupku, aku ya aku. Tapi pemazmur bilang pada ayat yang keempat, tolong dibacakan Yohanes. Ayat yang keempat, ini dia bilang, ketika kita mengenang masa lalu, jangan hanya kebanggaan semata. Lanjutkan. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Bukan, terus. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Iya. Melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Terus? Engkaulah Rajaku dan Allahku. Oh, luar biasa. Terus? Yang memerintahkan kemenangan bagi Yang Yakub. memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Saya senang kejujuran dari Korah ini. Walaupun dia bukan pelaku sejarahnya, tapi dia menyadari Allah tidak mungkin salah. Dia mengatakan dengan tegas bahwa Allah lah yang telah melakukan semuanya bagi kita. Beda dengan saya waktu kecil. Kalau sudah ngumpul sama teman-teman, kalau udah cerita tentang opung kita, aduh sudah. Semua cerita tentang opungnya bapaknya, bapakku, opungku bisa loh. Padahal tidak bisa terbangnya, tapi di ceritanya itu nanti udah kayak terbang aja opungnya itu. Hebat gitu ya, tidak pernah kalah gitu. Sombong menjadi suku tertentu, sombong menjadi sebuah bangsa tertentu. Tapi Korah mengatakan, bukan. Kami tidak melakukan apa-apa. Bayangkan tembok Yeriko itu roboh bukan dengan alat-alat perang, bukan dengan rudal. Roboh dengan pujian. Bayangkan saudara, bangsa Israel ini bangsa budak yang tidak memiliki alutsista, alat sistem pertahanan militer begitu tidak ada. Tapi saudara lihat, mereka bisa menaklukkan bangsa-bangsa yang sudah lama memiliki teknologi yang canggih. Bayangkan Yeriko itu temboknya luar biasa. Kereta-kereta mereka itu sudah ada terbuat dari besi. Mulai dari Firaun dulu sudah ada kereta besi, ada 600. Itu luar biasa loh. Nebukadnezar, pada masa itu bangsa Israel ini adalah bangsa yang memang tidak memiliki senjata-senjata yang bisa mengalahkan musuh. Artinya apa? Korah mengatakan, semuanya engkau lakukan karena kebaikanmu Tuhan. Maka ketika kita melihat masa lalu ini, banyak orang yang tidak mau berterima kasih akan masa lalu. Tapi Bani Korah mau bersyukur. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka hanya orang yang tahu berterima kasihlah yang akan tetap setia kepada Allah. Begitu muncul dalam pikiran dan perasaan kita, aku bisa karena aku mampu, habis. Sudah. Kamu tidak akan pernah lagi mengakui Allah sebagai Allahmu. Dan itulah kenyataan. Ketika Allah mengatakan jangan kawin campur. Tidak ngomong sih, tapi dalam pikiran mereka mengatakan, kolot sekali peraturannya Tuhan ini. Kita ini kan harus, ya supaya memperbaiki keturunan harus begini, harus begitu supaya bagus. Keturunan saya tidak ada jambangnya, supaya ada jambangnya saya harus menikah dengan keturunan sana. Tidak tahu berterima kasih. Kalau bangsa Israel ketika nenek moyang mereka menceritakan, nah begini loh Tuhan lo dulu yang menolong kita. Kalau anak-anak generasi berikutnya itu bilang, terpujilah Tuhan. Tidak terjadi ini. Tidak terjadi pembuangan saudara. Tapi begitu diceritakan kepada mereka, itu kan masa lalu, Papa move on. Itu kan masa lalu yang Mbak Putri, Mbak Putra, itu kan dulu. Hati-hati anak-anak muda. Tidak tahu berterima kasih. Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius, salah satu dari dosa di akhir zaman itu adalah apa saudara? Apa saudara? Tidak tahu berterima kasih.
Tidak tahu berterima kasih. Sehingga abai terhadap nasihat orang tua, abai terhadap nasihat dari firman Allah. Pengakuan dari Bani Korah ini sungguh-sungguh menggetarkan hati saya. Untuk kita belajar berterima kasih. Dari semua perjalanan hidup yang kita lalui, kita harus belajar berterima kasih. Saya cukup lama merenung saudara, akan perjalanan hidup yang sudah saya lalui. Ketika mempersiapkan firman ini, tambah saya renungkan lagi. Tuhan, peristiwa di Israel ini tidak boleh saya lewatkan untuk diri saya. Saya merenung, betul. Di masa lalu, saya adalah orang yang sakit di hati. Bingung melihat orang-orang. Baik hamba-hamba Tuhan atau jemaat di Johor ini maupun di Lemah Putro. Karena saya dulu sekolah di sini, pengerja juga di sini. Menjengkelkan. Saya harus terus terang saja saya katakan. Mulai dari guru-guru yang mengajar. Saya renung-renungkan, menjengkelkan. Mengapa mereka mengajarkan sesuatu yang tidak tepat? Saya lihat perlakuan pengerja-pengerja senior saya waktu itu kepada saya. Mengapa mereka ini hidup seperti ini? Menjengkelkan di hati saya. Banyak yang saya renungkan saudara. Kemudian Tuhan taruh di hati saya, bukan barusan, sudah lama saudara. Sehingga saya sudah mengajarkannya lama ke mahasiswa saya, lama ke anak-anak saya, ke jemaat saya. Jangan lupa berterima kasih atas setiap perjalanan hidup kita. Termasuk hal-hal yang menjengkelkan yang pernah kita lalui, terlibat dengan orang-orang. Kita harus tahu berterima kasih. Amin saudara. Akhirnya saya harus berterima kasih, terima kasih Tuhan. Untuk pengerja-pengerja senior yang menjengkelkan itu, ternyata untuk mendidik kesombongan saya. Terima kasih Tuhan untuk guru-guru yang sederhana itu, menjelaskan apa yang mereka tahu. Sekarang saya lihat itu keliru. Terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan taruh saya di situ. Untuk apa? Hamba-hamba Tuhan ini mendidik saya untuk rendah hati. Amin saudara. Termasuk dosen-dosenmu yang pelit ngasih nilai. Karena banyak tuh. Saya bukan asal ngomong. Jelek-jelek begini ya jelek Iya, saya bisa mengamati saudara. Dari hasil pengamatan saya, entah itu ngomong langsung atau dengan sikap, saya menemukan 87% alumni-alumni dari Setia ini sakit hati kepada alma maternya. Betul? Nggak ngaku. Tapi hatinya bilang, loh kok Bapak itu tahu ya? Iya. Apalagi kalau kita bimbingan loh. Kita WA 2 hari nggak dibaca. Pahit hati. Ini pimpinan-pimpinan di Setia ini loh. Waduh, nggak beres. Saya dengar sendiri loh itu. Ketika ada orang pengen sekolah ke Setia itu. Malah dia bilang apa? Jangan ke situ kan. Kaget saya. Dia tidak sadar ada saya di situ sebagai dosen di Setia. Tapi saya mengerti. Perhatikan baik-baik. Kepahitan, kesulitan, kejengkelan, apapun peristiwa yang sedang kita alami dalam hidup kita ini, jangan lupa berterima kasih. Amin. Dengan berterima kasihlah kita baru mengerti. Kita akan berkata nanti ujung-ujungnya akan sampai kepada Tuhan. Dan kita bilang terima kasih untuk orang itu Tuhan. Amin. Kalau kamu tidak sampai pada terima kasih, ujung-ujungnya kamu akan bilang apa? Tuhan salah menempatkan orang itu dekat-dekat sama saya. Betul? Termasuk suami dan istri kita kan. Seringkali kita bilang agak keliru rupanya Tuhan ini. Betul kan? Salahnya Tuhan ini ngasih saya. Ini saya dulu, saya mengapa lahir di keluarga yang miskin? Tapi ketika saya mengerti firman Allah saudara, saya masih ingat jelas dan rekaman itu seperti video yang berputar di kepala saya. Setiap kali saya mengingat papa saya di pinggiran bedeng sawah itu, dia bilang dan minta maaf kepada saya. Maafkan Bapak ya,
Kalau dulu Bapak bisa sekolah, lulus dari SD saja, kamu tidak sesusah ini. Akhirnya saya berterima kasih dilahirkan dari keluarga orang miskin. Supaya saya tahu dan mengerti sulitnya mencari nafkah. Sulitnya penghidupan ini. Dan bagaimana kita tahu berterima kasih menggunakan berkat-berkat yang pernah kita peroleh. Jangan lupa berterima kasih kepada dosen-dosen. Termasuk yang menjengkelkan. Jangan lupa berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan. Para pendeta-pendeta yang pernah menyampaikan firman Allah yang mungkin pada masa kini kamu menganggapnya lah keliru yang dihotbahkan dulu itu. Jangan. Kamu harus berdoa kalau tidak pernah ketemu lagi. Engkau berkata, Tuhan terima kasih. Aku sudah digembalakan di gereja Johor itu. Aku digembalakan, ada penatua yang berdoa untuk saya. Walaupun saya tahu penatua ini sebenarnya gak cocoknya berkhotbah Bapak ini. Gak cocok sebenarnya Bapak ini jadi pendeta. Banyak kan muncul dalam pikiran kita gitu. Itu dosa, saudara. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan salah menempatkan kita pada zaman, pada era, atau pada tempat-tempat tertentu. Jangan. Bani Korah mengatakan, perbuatan tanganmu lah, engkaulah yang melakukan itu semua. Maka ketika kita tahu berterima kasih kepada kita, maka berterima kasih kepada Tuhan, maka kita akan memiliki satu pengertian. Kita pasti akan melibatkan Tuhan di setiap langkah-langkah kita. Karena kita merasa kita tidak mampu. Hati-hati kalau sudah punya gelar. Hati-hati kalau usahamu sudah sukses. Hati-hati kalau kamu dilahirkan dengan keadaan fisik yang cantik dan ganteng. Berbahaya sekali ketika engkau mengatakan bahwa bukan Tuhan yang bikin saya cantik. Bukan Tuhan yang membuat saya ganteng. Sesuka hati saya lah kegantengan ini mau saya bikin gimana. Berbahaya. Berterima kasih kepada Tuhan. Ketika kita mengingat masa lalu, ketemu bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Tidak kita jadikan hanya sebuah kenangan, tetapi kita jadikan itu menjadi pelajaran yang baik dalam hidup kita. Bagian yang kedua, bukti dari kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah adalah kesetiaannya di masa lalu tadi sudah terbukti. Jangan ragu kepada Tuhan. Dan yang kedua, di masa kini pun kesetiaannya masih berlaku. Ayat 10 tolong dibacakan. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh pemazmur dan seterusnya. Namun engkau telah membuang kami, iya, dan membiarkan kami kena umpat. Iya. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Terus? Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami. Iya. Dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Oh puji Tuhan, pemazmur memberikan informasi tentang keadaan mereka. Karena kami tidak mendapatkan informasi yang sangat-sangat tepat gitu ya. Pada era apa ini, maka setidaknya kita dapat gambaran mereka terbuang. Maksudnya ini adalah ketika Bani Korah menuliskan ini, kemungkinan peristiwa itu adalah pada saat peristiwa Nabi Esra atau pada saat siapa itu setelah Esra? Nehemia, dan di sekitar-sekitar peristiwa itu. Mereka mengalami kesulitan-kesulitan, entahkah sebelum di dalam pembuangan atau setelah pembuangan, tapi kira-kira di daerah itu. Kami mengalami kesulitan, tanganmu sendirilah yang telah membuang kami. Ini adalah gambaran yang sangat-sangat indah tentang apa? Bahwa sesungguhnya kita manusia yang mengikut Tuhan ini, keadaan baik, keadaan yang buruk, itu adalah keadaan yang normal-normal saja. Saya tidak berbicara lagi tentang mengapa itu terjadi, tapi mengenai keadaan baik, keadaan yang sulit, dibuang atau diberkati, itu sebenarnya wajar-wajar saja dalam hidup ini.
Harusnya tidak perlu kita tangisi. Harusnya kita tetap seperti Bani Korah. Tetapi kami pada kasih setiamu. Kami tidak melawan, tidak menghujat, menyalahkan Allah. Harusnya seperti Korah. Tapi banyak orang ketika sudah mengalami kesulitan, justru kita meninggalkan Tuhan. Kita pakai bahasa rohani. Ya, ini seizin Tuhan. Enggak, bukan seizin Tuhan. Sengaja Tuhan. Saya mau berbicara kepada kita sidang jemaat. Kita sudah lama diracuni pemikiran-pemikiran teologi kemakmuran. Seolah-olah Allah tidak bisa membuat kita susah. Kita benturkan dengan Yeremia 29 ayat 11. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Betul, termasuk kesulitan. Adalah rancangan Allah, adalah inisiatif dari Allah. Untuk apa? Untuk mendidik kita. Amin saudara. Saya berbicara ini sukacita sekali karena ada puluhan orang lagi yang mendengarkan berita yang benar. Ketika kita mengikut Tuhan, keadaan yang sulit, keadaan yang baik, itu normal-normal saja. Kita lihat Naomi, baca Rut pasal yang pertama. Saya tunjukkan bahwa Allah sengaja. Korah tadi sudah mengakui, engkau yang membuang, kata kerja aktif. Engkau yang membuang. Bukan engkau mengizinkan kami terbuang. Allah terlalu rohani. Jangan, sekarang perbaiki cara berpikirmu. Ya, Allah juga bisa memberikan yang buruk. Untuk mendatangkan damai sejahtera tetap tujuannya. Tidak usah dipoles-poles. Ya, tampaknya ini memang seizin Tuhan. Tidak, Tuhan sengaja supaya saya bertobat. Gitu aja. Rut pasal yang pertama, tolong bacakan. Ayat 1 dan seterusnya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Oh, luar biasa. Terus? Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang Terus asing. dulu, baca dulu terus. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Apa yang terjadi? Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Terus? Kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Terus? Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Terima kasih. Naomi ini kita lihat ya, hidup di zaman apa? Ayat 1 disebut pada zaman hakim-hakim. Apa yang saudara pikirkan tentang informasi ini? Ketika Nabi Samuel mencatat kitab Rut ini berbicara ada Naomi yang hidup pada zaman hakim-hakim. Artinya apa? Kalau ada hakim-hakim, ada Tuhan. Kalau ada hakim-hakim, ada pendeta. Kalau ada hakim-hakim, ada hadirat Allah. Tapi apa yang terjadi? Kelaparan. Halo? Kelaparan tidak menunjukkan Allah tidak ada. Hat-trick kematian. Mati suaminya, mati dua anaknya, sudah 3. Saya mau tanya kepada saudara, yang membuat orang mati itu apa? Oh sakit pak, enggak. Yang membuat orang meninggal apa saudara? Kecelakaannya, bukan kecelakaannya. Apa yang membuat orang meninggal? Kitab Amsal, kitab Mazmur mengatakan apa? Tuhan mengambil nyawa orang-orang yang dikasihinya. Sengaja saudara. Bukan disuruh malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, enggak. Tuhan sengaja ngambil, sengaja membuat Naomi berduka. Sengaja membuat bangsa yang ada Tuhan itu kelaparan. Ayo kita perbaiki cara berpikir kita. Bukan berarti kalau Tuhan memberikan kita kesulitan, bukan berarti kita akan dihancurkan. Berbeda dengan pencobaan. Pencobaan itu tujuannya merusak kita. Tapi apa yang dilakukan Allah ini untuk menguji. Saya berterima kasih. Naomi seperti Bani Korah pada ayat selanjutnya nanti. Malah Naomi bisa mengeluarkan 2 kalimat berkat. Namanya ibu janda itu kan apa ya, ngaleman ya. Aku ini sudah janda.
Gak ada yang memperhatikan aku. Betul ya ibu-ibu janda ya? Nah, itu yang wajar. Tapi sekarang kamu harus jadi ibu janda yang luar biasa. Amin. Oh, halo? Biasanya ibu-ibu janda itu, masa menantuku ini tidak memperhatikan aku loh. Aku sudah janda begini, kenapa aku pendeta nggak ada yang kunjungi ya? Ada saudara? Wah, ajaib Naomi itu. Saudara baca itu ya, pasal 1 itu. Dia bilang apa kepada menantunya? Kiranya kebahagiaan, karunia Tuhan menyertai kalian. Pergilah anakku, bukan pergi kepada Allahmu, enggak. Pergilah kepada bangsamu, pergilah. Saya bilang, kalau ada ibu janda yang ketemu dengan Tuhan seperti ini, kita akan melihat ibu-ibu janda itu tidak mewean. Nuwun sewu nggih. Tidak akan baperan. Dia akan menjadi ibu janda yang tangguh dan kuat melihat generasi. Aku sedang memikirkan kebahagiaanmu. Dia bilang kepada Rut, aku pingin memikirkan kebahagiaanmu. Ayo sana, pergi ke tempat keluarga saya, ada sana tuh. Saya bilang cantik sekali. Kalau ada anak Tuhan menyikapi kesulitan, tidak dihubung-hubungkan dengan iman. Maka saya katakan, kalau orang yang diberkati Tuhan setia, dia datang beribadah, setia masih beriman, engkau biasa. Tapi kalau ada engkau yang berdoa sudah lama, doamu tidak dijawab Tuhan, tapi engkau masih ada di sini, duduk di kursimu. Engkau sakit berdoa tidak sembuh-sembuh, tapi kamu masih ada di sini. Itulah iman. Amin. Itulah iman. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, Naomi setia. Naomi cinta Tuhan. Bani Korah tetap setia. Walaupun dia melihat di pembuangan sulitnya bukan main. Inilah iman. Kita harus perbaiki cara berpikir kita sekarang. Mau Tuhan sengaja atau diizinkan kesulitan-kesulitan, mau diizinkan atau sengaja, jangan berhubungan dengan kita tinggalkan Tuhan atau tidak. Itu dua hal yang berbeda. Jangan pernah berpikiran lagi dalam pikiran kita atau dengarkan di sana ceramah-ceramah yang menyesatkan. Ikut Tuhan itu tidak ada persoalan. Ikut Tuhan itu tidak ada duka cita. Bagaimana tidak ada duka cita kalau mau ke surga harus mati, saudara? Duka cita yang terdalam menurut saya bukan sulit cari duit. Kehilangan orang yang kita kasih. Tapi Naomi tidak ada hubungannya dengan iman. Perbuatan-perbuatan Allah yang baik atau yang buruk tidak ada hubungannya dengan meninggalkan Tuhan atau ikut Tuhan. Saudara harus clear itu hari ini. Harus jelas itu. Engkau berdoa untuk jodohmu tapi sampai hari ini belum ada yang menyatakan isi hatinya ke kamu. Tapi kamu masih di sini. Itulah kamu. Itulah anak Tuhan. Marah. Ayub marah sama istrinya. Saya akhiri khotbah saya ini dengan kalimat yang ajaib. Yang harus jadi pelajaran bagi kita. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Semua baca, jemaat ikut membaca ya. Mari kita baca sama-sama. Jangan salahkan saya berkhotbah hari ini seperti ini. Karena ini saya ambil dari Alkitab. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya istrinya terus. Orang gila yang berpikiran begini, apa itu? Oh, menerima yang baik dari Tuhan, gila. Bahasa Indonesia, saudara cek bahasa Ibraninya boleh. Kalau ada anak-anak Tuhan, pendeta yang pikirannya selalu menerima yang baik, yang baik, yang baik. Bertambah-tambah. Usahanya sukses terus. Gila itu dalam pemandangan surga. Orang-orang surga bingung lihat kita itu. Lihat-lihat orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang ngomong gitu. Orang surga itu bingung. Malaikat-malaikat itu bingung. Lah aneh ini ya. Kok bisa begini anak Tuhan zaman sekarang ini?
Mereka belajar dari mana? Ayub dengan tegas, kamu ini kenapa seperti orang gila? Gak ada lagi kata sayang di situ saya lihat. Sayang gak dia bilang lagi, saking marahnya dia. Mengapa kamu berkata seperti gila? Sayang? Enggak. Mungkin kalau saya gundul. Lanjut dulu, ulangi lagi ayat yang ke-10. 2, ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa itu? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Ini loh, terima yang buruk dari Allah. Orang-orang percaya itu justru, ayo masalah boleh datang. Walaupun kita berdoa, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Oke, tapi ujian boleh datang kok. Halo? Ujian boleh datang kan? Ya. Kamu seperti perempuan gila loh. Maunya menerima yang baik terus dari Tuhan. Terima yang buruk. Oh, hati saya bersyukur. Semakin saya mantapkan hati saya, Tuhan, saya mau jadi pendeta yang benar-benar menyampaikan firman Allah, lurus-lurus aja. Saya kasih tahu ke mahasiswa saya, kalau kalian mau nanti lulus dari sini, dapat gelar sarjana, begitu sudah dapat gelar sarjana, lalu kamu bilang, pokoknya sudah lulus, saya mau teologi kemakmuran, saya lawanmu nomor 1. Siap-siap hadapi saya. Itu racun. Itu merusak iman Kristen. Dalam pembuangan, dalam keadaan yang sulit pun, harusnya kita harus berkata seperti Korah, kepadamu aku tidak kecewa. Kepadamu kami tidak mau meninggalkannya. Jemaat di Johor, hamba-hamba Tuhan yang ada di Johor, mari kita lihat bahwa ternyata benar kasih setia Allah tidak pernah berubah. Amin. Keadaan bisa berubah, waktu bisa berputar, tapi kasih setianya tidak pernah berubah. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, berterima kasih untuk anugerah-Mu, berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Sungguh besar setia-Mu nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Dalam keadaan baik maupun keadaan yang buruk, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Dan jika kami sedang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, bantu kami untuk tetap setia ya Tuhan. Ketika umat-Mu mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dalam hidup ini, bantu kami untuk tetap setia mengikut Engkau. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Lagu nomor 1 tadi, sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Mari kita ambil waktu untuk merenungkan firman yang barusan kita dengar. Sungguh besar setia-Mu, oh amin, amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tak ada kata yang cukup berterima kasih. Kata yang bisa, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau.
semua jemaat mengakui sungguh besar kasih setiamu. Semua kita harus mengakui Dia tidak pernah berubah. Meski mungkin engkau menghadapi sesuatu yang sulit hari ini. Sungguh besar setiamu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tidak ada kata yang cukup berterima kasih. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan Ku tinggikan, maka kami meninggikan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sambil kita merenungkan firman-Nya, ku tinggikan. Oh, terima kasih. Kami meninggikan Engkau Yesus. Engkau layak ditinggikan. Keadaan suka maupun duka tidak menghentikan kami memuji-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau. Mulialah nama-Mu Tuhan. Agunglah nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dalam roh. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku tinggikan. Persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segalanya lebih dalam, lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kami tinggikan korban-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Ini janji kita, meninggikan Tuhan selamanya, dalam keadaan suka maupun duka, meninggikan Tuhan selama-lamanya. Amin saudara. Roti di tangan kita mengingat pertolongan kebaikan Tuhan di masa lalu menyelamatkan hidup kita. Jangan jadikan hanya kenangan semata. Jadikan pelajaran yang indah untuk menjalani hidup kita di masa mendatang. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya makanlah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menghampakan diri
mati di kayu salib untuk kami. Maka tidak ada yang lain, salib inilah yang menjadi kekuatan bagi kami. Salib inilah bukan kemakmuran, bukan kesuksesan walaupun kami berdoa untuk itu. Tapi bukan itu yang menjadi pendorong bagi kami mengasihimu. Salibmu angkat cawan di tangan kanan kita. Oh, terima kasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Maka semua yang percaya angkatlah tanganmu. Tinggikan Tuhan melebihi keadaanmu saat ini. Ku tinggikan, kami datang bersyukur, mengangkat tangan kami, membawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Mungkin doa-doa kami belum dijawab Tuhan, tapi kami ada di sini karena kasih setia-Mu. Mungkin pergumulan kami belum dihentaskan, belum selesai. Kami ada di sini karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam roh dan anak-anak muda, angkat tanganmu. Tuhan mengasihi engkau. Orang-orang tua, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, Tuhan mengasihi engkau. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Dengan tegas katakan selamanya. Selamanya kami mau mengikut Tuhan. Selamanya kami mau setia mengikut Tuhan. Engkaulah bagian yang terindah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin. Berdoa untuk ucapan syukur atas perpanjangan umur Pendeta Muda Wahyu Widodo hari ini 14 Mei. Bersyukur atas perpanjangan usia Bapak Filemon atau Om Hok hari ini 14 Mei. Kita bersyukur. Bapak, terima kasih atas pertolongan-Mu untuk dua hamba-Mu yang setia dan melayani Tuhan hingga saat ini. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan baik, mereka setia mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini. Berkatilah mereka di usia yang terus Tuhan berkati, bersama dengan keluarga, di dalam pelayanan, dan dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada. Sukacita kami melimpah karena kesetiaan Tuhan berlaku atas hidup mereka dan kami semuanya yang hadir pada pagi siang hari ini. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan selamat dan kami rindu membawa keluarga kami lebih dekat kepada Tuhan. Tolong bangsa dan negara kami di tahun politik, tolong Bapak Presiden, seluruh jajarannya, semua partai politik, damai sejahtera Allah melingkupi negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang telah memberkati kami lewat pelayanan mereka. Biarlah ibadah-ibadah yang sudah disediakan pada minggu ke depan ini kami nikmati bersama dengan Tuhan. Dan sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari anak kecil hingga kita yang sudah lanjut usiamu, besar kecil pria wanita, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin, amin. Selamat hari Minggu.